Hai para mahasiswa saya yang sangat kece. Nah, ketemu lagi dengan Bu Leni Yovita. Kalau kemarin kita sudah membahas persamaan dasar akuntansi, tiba saatnya sekarang kita membahas akun dan jurnal. Check this out. Pasti adik-adik sudah sering mendengar ya kata-kata akun, atau malah baru pertama kali. Nah, kemarin sudah beberapa kali saya libatkan ya persoalan akun ini di bab selanjutnya. Akun merupakan kelas informasi dalam sistem informasi akuntansi. Ada juga definisi yang mengatakan bahwa suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Bentuk akun juga ada yang akun 2 kolom. Kolom yang sebelah kiri ya, itu ada tanggal, keterangan, referensi, dan debit. Nah, total debitnya ada berapa? Terus kemudian di sebelah kanan itu total kredit dengan dibagi 4 kolom, yaitu tanggal, keterangan, referensi, kredit. Maka akun ini terbagi atas 2 kolom besar, debit dan kredit, akan tetapi masing-masing kolom itu membentuk kolom kembali atau membentuk kelompok-kelompok lagi berdasarkan tanggal, keterangan, referensi, dan debit itu sendiri. Kalau yang sekarang akun 4 kolom. 4 kolom itu bukan yang dimaksud tanggal 1 kolom, keterangan 1 kolom, referensi 1 kolom, debit kredit ya, dan sebagainya. Tidak. Kita menyebut 1 kolom, 2 kolom, 4 kolom ya. Kalau 1 kolom nggak bisa ya, minimal to T. Itu berdasarkan kelompok debit dan kredit. Nah, kenapa kok disebut dengan 4 kolom? Itu karena ada pengelompokan debit, kemudian kredit, saldonya, yaitu terbagi atas saldo debit dan kredit. Sedangkan tanggal, keterangan, referensi itu bukan penyebutannya kolomnya tidak, akan tetapi sebagai keterangan tambahan. Kalau tadi kita belajar tentang bentuk akun, nah sekarang pengelompokan akun ada 2, yaitu akun permanen atau real dan akun temporer atau nominal. Kalau akun real atau permanen itu adalah semua akun yang ada di dalam neraca atau di dalam laporan posisi keuangan. Contohnya, atau for example, aset, hutang, ekuitas, ya. Kalau yang akun nominal atau temporer, itu semua akun yang ada di dalam laporan laba atau rugi. Contohnya, pendapatan, beban, dividen. Nah, adik-adik, ketika adik-adik nanti melakukan salah satu siklus akuntansi, yaitu pencatatan ya di jurnal, maka Anda harus memahami pedoman pengisian akun ya. Aset ya, akun aset. Jika bertambah berada di sebelah debit, jika berkurang asetnya maka dicatat di sebelah kredit. Saldo normalnya itu di sisi debit ya. Aset itu harusnya berada di sisi debit untuk saldo normalnya. Kebalikannya dari aset yaitu liabilitas ya. Jika bertambah maka dicatat di sebelah kredit. Jika hutang berkurang dicatat di sebelah debit dengan saldo normalnya di kredit. Kemudian pencatatan untuk ekuitas itu juga berkebalikan dengan aset, sama juga dengan liabilitas, yaitu
Kalau bertambah dicatat di sisi kredit, kalau ekuitas yang terdiri dari laba ditahan dan modal saham itu berkurang dicatat di sisi debit dengan saldo normalnya di kredit. Bagaimana dengan pendapatan? Pendapatan itu berada di bagian laba ditahan. Ya, jadi bagian laba ditahan kemarin kan kita sudah belajar tentang struktur dasar akuntansi ya. Pendapatan itu berada di laba ditahan bersama beban dan dividen. Kalau pendapatan itu bertambah dicatat di sebelah kredit, kalau berkurang dicatat di sisi debit. Saldo normalnya di kredit. Bagaimana dengan pencatatan beban? Beban itu kalau diurut-urutkan ya, dari nenek moyangnya itu adalah dari ekuitas ya. Ekuitas kan ada dua, yaitu modal saham dan laba ditahan. Nah, dia bagian dari laba ditahan. Di mana beban itu mengurangi laba ditahan. Maka sifatnya itu sebetulnya sama dengan aset. Jika bertambah dicatat di sisi debit, dan jika berkurang dicatat di sisi kredit dengan saldo normalnya di sisi debit. Nah, itu adalah keanehan dari beban ya. Harusnya dia ikut induk-induknya ya. Induknya kan laba ditahan ya atau dan ekuitas. Tapi karakternya malah seperti aset. Sama halnya dengan beban. Dividen pun juga demikian. Dia kan bagian dari ekuitas. Bagian juga dari laba ditahan. Akan tetapi sifatnya juga sama dengan beban dan aset. Harusnya dividen dan beban ini adalah bersifat seperti induk-induknya dan nenek moyangnya, yaitu ekuitas dan laba ditahan. Akan tetapi juga ini terjadi anomali, yaitu dividen itu bersifat atau berkarakter persis dengan aset, yaitu jika bertambah sebelah debit, jika berkurang sebelah kredit, dengan saldo normalnya ada di debit. Nah, berikut ini adalah ringkasan ya dari saldo normal. Kelompok akun untuk aset, saldo normalnya di debit, kewajiban ekuitas dan pendapatan di kredit, beban di debit. Bagaimana kalau misalnya saldo normalnya tadi saya belum tambahkan ya, untuk dividen. Dividen juga di debit. Oke adik-adik, saya kira teori sedikit ya tentang akun. Ya, saya padatkan saja, semoga bisa dipahami. Next kita lanjut ke jurnal. Pengetahuan akun tadi sebagai dasar atau pondasi adik-adik untuk melakukan pencatatan transaksi di jurnal umum. Ya, jadi ada catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki sebuah perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. Maka aktivitas menjurnal merupakan aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis ya, urutan waktunya beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku jurnal. Seperti apa yang dinamakan buku jurnal atau jurnal umum? Nah, ini ya, ada tanggal, keterangan, referensi, jumlah, debit, dan kredit. Jadi, buku jurnal merupakan media yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara ringkas, permanen, dan lengkap, serta disusun secara kronologis untuk referensi di masa yang akan datang. Ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan dalam menjurnal adalah 1. Nama akun yang digunakan, itu harus tepat sesuai dengan transaksinya ya. Yang kedua, nilai transaksi. Bisa dalam satuan mata uang dolar, rupiah, Dutch mark, atau apapun ya. Terus kemudian tanggal transaksi jangan lupa, dan deskripsi singkat transaksi dan kode akun. Oke guys, kita langsung saja latihan ya, biar adik-adik tuh nggak bingung kemana-mana tuh sebenarnya ngapain sih, makanan apa sih ya jurnal ini?
Akun juga apa lagi ya? Nah, ini contoh soal penjurnalan untuk PT Terang Dunia. Kalau adik-adik punya bukunya Pak Rudianto, ini halaman 73. Nah, adik-adik, sebelumnya Anda kan sudah belajar persamaan dasar akuntansi ya, di mana aset sama dengan hutang plus modal atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini menjadi dasar adik-adik juga untuk menjurnal. Ya, contoh transaksi A. Tanggal 1 April 2012, PT Terang Dunia menerima setoran tunai sebesar 150 juta rupiah sebagai setoran modal pemegang saham. Soalnya hampir sama kan ya dengan yang kemarin yang saya jelaskan di persamaan dasar akuntansi. Maka transaksi tersebut Anda catat seperti ini, yaitu tanggal 1 April, kas karena tadi bertambah, ya, ini kan berarti kan kalau kita menerima setoran tunai berarti kas kita bertambah. Kas bertambah, kas bagian dari aset. Aset bertambah sebelah debit. Atau kalau misalnya Anda nggak mau menghafal, logika aja. Ya, yang namanya kekayaan ya. Kas itu kan kekayaan, bertambah pasti sebelah debit. Jangan lupa menuliskan akun yang kedua, yaitu akun yang berkebalikan, biar balance atau seimbang seperti yang kita ajarkan di persamaan dasar akuntansi. Kas terhadap modal saham. Modal saham adalah bagian dari ekuitas, di mana kalau bertambah sebelah kredit. Berarti ini adalah aset bertambah, ekuitas juga bertambah, masing-masing menempati posisinya. Yaitu ini saya berikan 150.000 karena dalam ribuan rupiah ya, atau 150 juta rupiah. Transaksi B, tanggal 5 April 2012, Adrin sebagai pemilik menyerahkan bangunan ruko beserta tanahnya masing-masing 250 juta dan 200 juta kepada PT Terang Dunia. Nah, di persamaan dasar akuntansi kemarin ya, ini kita buat seperti horizontal ya. Nah, sekarang kita buat jurnalnya. Jadi adik-adik, yang namanya persamaan dasar akuntansi itu sebagai dasar pemahaman Anda untuk menjurnal. Akan tetapi nanti adik-adik melakukannya adalah aktivitas penjurnalan. Jadi cara mencatatnya seperti ini, tidak seperti persamaan dasar akuntansi. Ya, sekali lagi persamaan dasar akuntansi sebagai ilmu dasar Anda untuk memahami bagaimana mengidentifikasi transaksi. Nah, nanti pencatatannya seperti ini ya, jurnal umumnya. Jadi, bangunan dan tanah itu adalah aset, di mana aset bertambah sebelah debit, ya. 250 juta dan 200 juta dalam ribuan rupiah ya. Kontra akunnya yaitu modal saham harus balance ya. Aset bertambah sebanyak 450 juta, maka sisi liabilitas dan ekuitas atau sisi pasifa ya, itu juga harus bertambah 450 juta. Kira-kira akun apa yang tepat? Yaitu modal saham. Next, transaksi C, yaitu tanggal 6 April 2012, manajemen Terang Dunia mulai membeli secara kredit berbagai peralatan elektronik seperti komputer, printer obeng, solder harga 17 juta di toko ABC. Kalau ada pembelian secara kredit ya, kan Terang Dunia itu kan kita ya, diumpamakan tuh kita itu adalah PT Terang Dunia. Maka kita membeli peralatan di toko ABC itu adalah secara kredit. Maka dari transaksi tersebut timbullah yang namanya hutang. Ya. Segala sesuatu yang dibeli tidak cash alias kredit namanya hutang. Jelas-jelas yang namanya peralatan kita baru berarti peralatannya Terang Dunia bertambah ya. Peralatan masuk di dalam aset. Maka peralatan bertambah sebelah debit,
Sedangkan kontra akunnya utang ya. Hutang itu adalah kewajiban atau liabilitas bertambah sebelah kredit sebesar 17 juta. Oke, transaksi D. Tanggal 7 April 2012, PT Terang Dunia memperoleh kredit usaha dari Citibank sebesar 60 juta rupiah dengan jaminan tanah. Nah, kata-kata jaminan tanah ini memblondrokkan ya, atau menjerumuskan. Tidak usah diperhatikan. Ya, yang Anda perhatikan itu memperoleh kredit usaha. Kalau memperoleh kredit usaha dari bank, berarti kita utang bank. Karena kita mendapatkan hutangan sebesar 60 juta, otomatis kita menerima cash money, menerima uang tunai sebesar 60 juta dari bank, karena Anda menghutang ya. Maka pencatatannya adalah kas ya, terhadap utang bank, di mana kas bertambah di sisi debit, kontranya atau berkebalikannya adalah utang bank, hutang bertambah sebelah kredit sebesar 60 juta. Transaksi E. Tanggal 12 April 2012, PT Terang Dunia mendapat pesanan jasa memperbaiki 16 unit komputer dan printer PT Duta Niaga dengan ongkos sebesar 9 juta rupiah. PT Duta Niaga membayar tunai. Pada tanggal yang sama, PT Terang Dunia juga memperoleh pesanan jasa perbaikan 27 unit komputer dan printer dari PT Jaya Makmur dan belum membayar sama sekali atas perbaikan tersebut sebesar 20 juta. Nah, bagaimana nih? Jadi di tanggal yang sama ada dua transaksi, yaitu transaksi ke PT Duta Niaga dan transaksi ke Jaya Makmur. Kalau Duta Niaga memperbaiki komputernya lunas 9 juta. Karena lunas, maka itu masuk dalam pendapatan. Pendapatan yang mana? Pendapatan yang tunai. Kalau tunai berarti masuknya ke kas. Ya. Anda mendapatkan uang sebesar 9 juta. Jadi kas Anda bertambah 9 juta. Pendapatan Anda juga bertambah 9 juta. Nah, kita satukan saja karena satu hari ada dua transaksi, ya, bisa disatukan. Pendapatannya ada dua, nggak cuma 9 juta aja, tapi dari Jaya Makmur, yaitu 20 juta. 20 juta tambah 9 juta, maka pendapatan kita sebelah kredit ya, bertambah sebelah kredit, jadi 29 juta. Akan tetapi, 20 juta ini belum dibayar oleh PT Jaya Makmur, maka diakui sebagai piutang usaha. Piutang bertambah, maka berada di posisi debit ya, karena piutang masuk di dalam aset. Begitu. Oke, transaksi yang F, tanggal 25 April 2012, PT Terang Dunia membayar berbagai beban usaha secara tunai, mulai dari beban tenaga kerja 3.500.000, beban perlengkapan 2.300.000, dan beban bunga yaitu 1.200.000 rupiah. Bagaimana cara mencatatnya? Nah, beban bertambah masuk di debit ya, dicatat di debit. Maka beban gaji, beban perlengkapan, beban bunga Anda catat di sebelah debit. Kontra akunnya adalah kas. Mengapa demikian? Karena yang untuk membayar beban siapa lagi kalau bukan kas? Ya. Oke. Jadi membayar berbagai beban. Ya pasti kas keluar. Kas keluar, maka kasnya turun atau kas berkurang. Kalau kas berkurang dicatat sebelah kredit sebesar 7 juta. Dari mana? Dari semua beban Anda tambahkan. Oke, yang transaksi G, tanggal 26 April 2012, PT Terang Dunia membayar sebagian utang usahanya sebesar 10 juta rupiah kepada toko ABC atas pembelian peralatan usaha tanggal 6 April. Nah, ini ada transaksi masa lalu tanggal 6 April ya.
Jadi pada waktu itu kita membeli ke toko ABC. Kalau nggak salah 17 juta ya. Akan tetapi tanggal 26 kita baru membayar 10 juta. Nah, oleh karena hutang kita itu berkurang ya, maka dicatat sebelah debit ya. Kalau utang bertambah kan sebelah kredit, utang berkurang sebelah debit yaitu 10 juta. Nah, yang digunakan untuk membayar hutang apa? Ya kas ya. Jadi kas keluar atau kas itu posisi turun atau posisinya berkurang, maka dicatat sebelah kredit. Jadi selalu berkebalikan. Jadi harus aktiva pasiva itu sama. Ya. Debit kredit harus balance. Transaksi H, tanggal 28 April, PT Terang Dunia menerima pembayaran sebagian piutang usaha PT Jaya Makmur sebesar 12 juta. Nah, tadi ini adalah transaksi masa lalu ya. Berarti PT Jaya Makmur kemarin kan utang ke Terang Dunia 20 juta. Ya, karena memperbaiki komputer. Baru dibayar sekarang, itu pun belum genap. Kita hargai pembayarannya sebesar 12 juta. Jadi piutangnya itu berkurang, piutangnya Jaya Makmur. Jangan lupa, kalau dia membayar ke kita ya kita harus mencatat pembayarannya dengan cara apa? Piutangnya digeser. Awalnya di debit, digeser sebelah kredit biar berkurang, yaitu berkurang 12 juta. Nah, karena Jaya Makmur bayar ke kita, ya kita mendapatkan uang sebesar 12 juta. Jangan lupa itu dicatat di kas, ya kas kita bertambah sebelah debit. Oke, ini adalah transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 30 April PT Terang Dunia membagikan dividen sebesar 5 juta rupiah kepada pemegang saham. Nah, kalau PT Terang Dunia membagikan dividen, berarti yang digunakan untuk membagikan dividen adalah kas. Kalau kas keluar, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang sisi kredit. Ya. Sedangkan kontra akunnya adalah dividen. Jadi harus berseberangan ya. Kalau yang satunya itu di kredit, ya kasnya ada di kredit, berarti dividennya itu ada di debit. Kalau misalnya Anda lupa, kalau gini dividennya itu di debit atau di kredit, ingat saja akan pergerakan kas. Itu paling gampang. Ya, kalau Anda mengidentifikasi dari kasnya, itu lebih mudah. Jadi kalau gitu, kalau kasnya keluar berarti kasnya berkurang, ya pastinya sebelah kredit, maka dividen pastinya debit gitu ya, karena berseberangan. Berkurang sebesar 5 juta, dividen bertambah sebesar 5 juta. Oke guys, gimana? Mudah ya? Saya rasa ini belum terlalu rumit. Nah, di bawah ini ada latihan soal. Tolong adik-adik kerjakan saja, tidak untuk PR ya, sekali lagi tidak untuk PR, akan tetapi untuk adik-adik berlatih. Coba adik-adik kerjakan saja secara mandiri, tidak usah untuk meminta bantuan teman, karena akan menjadi evaluasi juga buat saya, apakah saya sudah bisa mendeliver atau menjelaskan dengan baik kepada mahasiswa saya. Silakan Anda identifikasi soalnya, ya, apakah dia berada di akun yang mana yang paling tepat untuk menjurnal atau mencatat transaksi tersebut. Kerjakan dengan cermat dan tepat. Nanti untuk jawaban dari soal-soal ini kita akan bahas untuk di periode selanjutnya. Jadi Anda diminta untuk membuat jurnal umum atas transaksi yang dilakukan Biro Perjalanan PT Zigzag selama bulan Januari 2013. Baik adik-adik, selamat berlatih mengerjakan soal. Semakin Anda banyak berlatih, semakin Anda bisa.
Terima kasih. Selamat berjumpa di video pembelajaran saya berikutnya. Dadah!